Assalamualaikum, hello everyone. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas E 2019 dengan topik Agrochemicals Residues. Untuk membahas lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Penggunaan pestisida di kalangan petani kian memprihatinkan. Asosiasi Petani Daratan Tinggi Dieng adalah salah satu organisasi petani yang mengkampanyekan pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk kimia di kalangan petani di Jawa Tengah. Namun, sejak bergerak tahun 2006, hingga kini hanya 170 orang petani yang bersedia bergabung. Ketua Asosiasi Petani ini, Muhammad Mudazir, mengatakan bahwa jumlah ini hanya 1% dari seluruh petani di daratan tinggi Dieng. Kendala terbesar mengajak petani bergabung justru karena tujuan organisasi ini, yaitu mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Menurutnya, petani sudah sangat bergantung pada kedua bahan ini dan cenderung memakainya berlebihan, baik petani kecil sampai petani besar. Wahana Lingkungan Hidup Walhi Jawa Tengah telah melakukan kampanye pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk kimia di kalangan petani. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah, Ning Fitri, upaya ini belum berhasil karena petani sudah memiliki ketergantungan yang luar biasa. Menurut Ning, pemerintah dan konsumen tidak bisa dipisahkan dan harus menjadi satu kesatuan. Walhi Jawa Tengah terus melakukan kampanye pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk kimia karena bahaya yang mengancam, terutama bagi para petani sendiri. Dalam survei yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, ditemukan data dari 217 petani yang dijadikan contoh penelitian, hanya 15 orang atau sekitar 7% saja yang bebas keracunan pestisida. Sebanyak 5 orang petani mengalami keracunan berat atau 2,3%, 120 orang keracunan sedang atau 55,3%, dan 77 orang keracunan ringan atau 35,5%. Survei ini membuktikan bahwa penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebih di kalangan petani telah menjadi ancaman serius, terutama di sektor kesehatan. Nah, dari studi kasus yang tadi, apa sih yang menjadi penyebabnya? Faktor penyebab adanya penggunaan pestisida yang berlebihan tadi, yaitu karena lahan lingkungan yang tidak memungkinkan apabila menanam tanaman tidak menggunakan pestisida. Padahal yang menyebabkan rusaknya lahan pertanian yang dulu subur justru karena adanya penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Para petani menanam kentang tetapi tidak memahami kentang itu seperti apa dan hanya menanam dengan mengeksploitasi tanah agar dapat panen secara terus-menerus. Saat ini, para petani memiliki pola pikir yang terbalik, yaitu rusaknya lahan pertanian harus diimbangi dengan pemakaian pupuk kimia di luar ambang batas. Sehingga petani berpikir bahwa untuk menjamin hasil panen yang bebas hama, termasuk ulat, pestisida juga harus digunakan secara berlebihan. Nah, untuk selanjutnya, apa saja dampak yang terjadi bila penggunaan pupuk dan pestisida yang digunakan secara terus-menerus? Pupuk dan pestisida yang digunakan secara terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah yang semakin berkurang. Dalam kondisi ini, tanpa disadari, justru pupuk juga mengakibatkan pencemaran tanah. Pestisida yang digunakan bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal kesuburan tanah bergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Selain pencemaran tanah, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal atau resisten terhadap pestisida tersebut. Selain itu, pada berbagai bidang dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan pupuk dan pestisida berlebih adalah dampaknya terhadap kesehatan. Dampak yang ditimbulkan tergantung pada tipe polutan,
jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Kromium dan berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya bagi anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada semua populasi. Paparan yang terus-menerus terhadap benzena pada konsentrasi tertentu dapat mengakibatkan terkena leukemia. Merkuri dan siklodiena dapat menyebabkan kerusakan ginjal. PBC dan siklodiena terkait pada keracunan hati. Organofosfat dan karmabat dapat menyebabkan gangguan syaraf otot. Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit untuk paparan bahan kimia. Jika terpapar pada dosis yang besar juga dapat menyebabkan kematian. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai faktor penyebab dan dampaknya. Sekarang kami akan membahas mengenai upaya yang harus dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi. Yang pertama, yaitu melakukan penyuluhan kepada para petani mengenai dampak dan bahayanya bagi kesehatan, lingkungan, dan konsumsi apabila pemberian pestisida itu dilakukan secara berlebihan. Lalu yang kedua, melakukan pelatihan kepada para petani mengenai cara penyemprotan dan penggunaan pestisida yang aman dan tepat. Lalu yang ketiga yaitu penyuluhan kepada para petani mengenai cara penggunaan alat pelindung diri yang benar. Lalu yang keempat yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahayanya pestisida pada buah dan sayuran. Dan yang terakhir itu memberikan peraturan mengenai larangan penggunaan pestisida atau penyalahgunaan pestisida. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan pestisida di kalangan para petani itu sudah melebihi nilai ambang batas yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan para petani ingin mengeksploitasi tanah untuk dapat panen terus-menerus. Nah, dari beberapa itu hanya sebagian petani yang memiliki kesadaran untuk mengurangi penggunaan pestisida. Di sisi lain, konsumen juga belum paham dan sadar mengenai bahayanya pestisida dalam produk pertanian. Nah, dengan adanya bahaya tersebut dapat memberikan dampak bagi para petani sendiri dan juga di bidang kesehatan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Thank you for your attention. Have a nice day and wassalamualaikum.